Kalian tahu Baphomet kan? Iblis berkepala kambing yang menjadi simbol satanis. Ternyata adalah Nabi Muhammad SAW yang dikarenakan kesalahpahaman penyebut pada bangsa Eropa abad pertengahan. Pada tahun 1098, perang salib berkecamuk. Dalam sebuah surat, seorang tentara salib bernama Anselm of Ribemont menulis, penduduk Antioquia berteriak memanggil Baphomet. Siapa Baphomet? Benarkah ia dewa sesembahan kaum satanik? Atau ada kesalah fatal di sini? Sejarawan sepakat, kata Baphomet adalah distorsi dari Mahomet, sebutan Eropa untuk Nabi Muhammad. Saat itu, kaum Kristen Eropa salah dengar dan salah paham tentang Islam. Pemusik keliling atau disebut juga troubadour bahkan menyebut masjid sebagai Bafu Maria. Lalu bagaimana Baphomet bisa berubah jadi dewa? Di abad ke-14, nama Baphomet tiba-tiba dikaitkan dengan kesatrian Templar, sekelompok tentara salib kaya raya. Raja Prancis Philip IV yang terlilit utang menuduh mereka menyembah Baphomet sebagai dewa bid'ah, padahal ini mungkin hanya fitnah politik. Lalu bagaimana Baphomet berevolusi jadi simbol iblis berkepala kambing? Tahun 1307, kesatria Templar disiksa untuk mengaku menyembah Baphomet. Tapi kesaksian mereka kacau. Ada yang bilang kepala kucing, ada yang sebut 3 wajah. Ini bukti pengakuan palsu, tapi mitos Baphomet justru melekat. Pada abad ke-19, okultis Prancis Eliphas Levi menggambarkan Baphomet sebagai kambing bersayap, simbol dualitas, pria atau wanita, baik atau buruk. Ini bukan dewa kuno, tapi kreasi baru. Lalu bagaimana Baphomet jadi lambang satanis modern? Pada tahun 1966, Anton LaVey mempopulerkan Sickle of Baphomet, pentagram berkepala kambing sebagai simbol gereja setan. Mereka anggap setan bukan musuh, tapi pembebasan, padahal akarnya cuma kesalahan dengar 900 tahun yang lalu. Benarkah Baphomet adalah Nabi Muhammad yang disalahpahami? Faktanya, pertama, tak ada bukti kesatria Templar menyembah Baphomet. Kedua, penggambaran kepala kambing baru ada di abad ke-19. Ketiga, Nabi Muhammad tak pernah diajarkan sebagai dewa dalam Islam. Ini kesalahan yang sangat fatal bagi umat Kristen Eropa. Sayangnya, mitos Baphomet masih dipolitisir hingga saat ini. Mulai dari teori konspirasi Freemason hingga hoak Islam penyembah setan. Padahal ini semua bermula dari ketidaktahuan dan permainan kekuasaan pada abad pertengahan. Sejarah mengajarkan kita kebencian sering lahir dari ketidakpahaman. Baphomet bukan Nabi Muhammad, bukan pula dewa kuno. Ia cuma korban distorsi sejarah. Mari cek faktanya sebelum berprasangka buruk. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar, jangan lupa share agar lebih banyak orang tahu fakta ini.